Pertama, poin yang mungkin supaya bisa jadi oleh-oleh kita adalah ba'da kulli mihnatin minhah. Ini pelajarannya. Apa artinya? Setiap apa? Ba'da itu setelah ya, masya Allah. Kulli setiap mihnatin. Apa mihnah itu, Bu? Apa? Profesi itu pakai hak. Mihnah. Itu mihnah, ini pakai hak yang kecil. Mihnah. Dari mihnah ini kita dengar imtihan. Apa imtihan itu? Apa? Ujian. Mantap. Berarti ba'da kulli mihnatin, setiap ya, setelah ujian itu, mihnah itu ujian artinya. Ada minhah. Nah, minhatun, apa minhah? Jadi kalau dibalik hurufnya, Bu, mihnatun, haknya duluan, itu ujian. Ya. Kalau minhatun itu anugerah, pemberian. Masya Allah. Ya. Jadi begitu. Ya, ba'da kulli mihnatin minhah. Ini pelajaran dari Isra Mi'raj ini. Artinya setiap ada ujian, setelah ada ujian pasti akan ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Karena orang-orang Quraisy pada waktu itu ketika Rasulullah SAW tidak pernah mendapatkan wahyu lagi beberapa lama, Tuhannya sudah meninggalkan Nabi itu yang mengaku Nabi tadi. Begitu kata orang-orang Quraisy. Baru Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat itu, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang kehidupan yang terakhir itu akan lebih baik daripadamu daripada kehidupan yang utama, yang awal. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta dan engkau akan ridha. Alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah dulunya engkau itu seorang yang yatim, ya, tidak punya bapak, fa'awa, kemudian Allah yang memeliharamu, Allah yang membesarkanmu melalui wasilah daripada keluarga daripada bapakmu. Wa wajadaka dhallan fahada, dulu engkau tidak tahu apa-apa, engkau dalam kebingungan untuk mencari jalan yang fitrah, fahada, engkau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka ailan fa'aghna, engkau dulunya miskin, tidak punya apa-apa, kemudian engkau apa? Fa'aghna, diberikan kekayaan. Ya, maka ini diantara yang dinamakan ba'da kulli mihnatin minhah. Ini pelajaran juga kita selaku umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ambil bahwa ujian-ujian kehidupan itu pasti setelahnya ada kebahagiaan. Ya. Jadi kita tidak akan mungkin susah-susah terus. Pasti ada kemudahan setelah itu. Mana yang lebih banyak, Bu? Susahnya apa mudahnya? Yang lebih banyak mudahnya kita. Yang lebih banyak gembiranya. Tapi yang sedikit apanya, Bu? Syukur kita. Kita syukurnya kurang. Ya. Allah berikan kepada kita sekian banyak, ya. Alam nasrah laka sadrak. Maka Nabi itu sendiri juga dilapangkan dadanya. Ya. Nabi itu tidak minta, sudah dilapangkan dadanya, Bu. Ya, kalau Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri. Doanya Nabi Musa itu Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, alam nasrah laka sadrak, sudah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diantaranya lah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Wa wada'na anka wizrak,
ya dilepaskan semua beban-bebannya, diturunkan, dilepas dari badannya. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, ya, kami letakkan beban yang memberati punggungmu. Ya, artinya musibah-musibah itu jadi ringan, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan minhah, ya, anugerah tadi, pemberian itu. Wa wada'na wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah angkat dzikrak, sebutan namamu. Siapa yang tidak kenal Muhammad? Dari seluruh penjuru bumi ini, dari timur sampai ke barat, utara ke selatan, ya, semua kenal yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya mungkin secara umur hanya 60 sekian tahun, tapi sampai sekarang masih dikenal, masih diingat yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah sholat kita kalau tidak menyebut nama Muhammad. Ketika kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah minhah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini ba'da kulli mihnatin minhah. Dan yang paling penting kita ingat di dalam surat Alam Nashrah itu, fa inna ma'al usri yusra. Ada apanya? Kada ya? Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya ma'al usri yusran, ya, bersama kesulitan itu ada kemudahannya. Al-usru itu pakainya alif lam. Artinya kalau alif lam itu dia tertentu, terbatas. Kesulitannya terbatas. Ya. Dia limited edition. Nah, itu kesulitan itu dia terbatas saja. Tapi yusronnya pakai alif lam nggak, Bu? Alnya nggak pakai. Ya. Fa inna ma'al usri yusran. Kemudahannya dia tidak terbatas. Nah, ini menunjukkan mana yang lebih banyak, kesulitan apa kemudahan itu. Ya, maka ternyata kemudahan lebih banyak. Inna ma'al usri yusra. Ditambahkan lagi, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya yang bersama apa namanya kesulitan itu ada kemudahannya. Ya. Jadi masya Allah, ya, itu yang harus kita ingat-ingat betul. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka kita selaku muslim dan muslimah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diingatkan oleh Allah, fa idza faraghta fansab. Kalau kita sudah selesai dari satu pekerjaan, apa yang harus dikerjakan, Bu? Istirahat, ya. Enggak juga sih, ya. Istirahatnya seorang yang beriman itu berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Kalau sudah selesai luang, maka fansab, kata Allah Subhanahu wa taala, lelah-lelahkan diri kalian, cari aktivitas yang lain, cari kesibukan. Makanya orang yang beriman itu apa? Kelebihannya adalah pada kesibukannya, ya. Kesibukannya itu bernilai ibadah. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan untuk mencari semua aktivitas yang mendatangkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari pelajaran Isra dan Mi'raj ini. Kemudian, ya, yang kedua yang mungkin bisa kita ambil juga adalah, ya, dikatakan di sini bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana muqdiman ala marhalatin jadidatin, marhalatil hijrah wal intilaq li bina'id daulah. Yuridu Allah ta'ala lil labinatil ula fil bina'i an takuna salimatan qawiyatan mutarassatan mutamasikah. Faja'ala Allah hadzal ikhtibar wat tamhis li yukhallis as-saffa min ad-dhi'af al-mutaraddidin. Ya. Dan seterusnya, ya, bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang keduanya adalah ya persiapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju kepada marhalah berikutnya, fase daripada dakwahnya beliau dari dakwah di Mekah yang merupakan sirriyatud dakwah, yang lebih banyak adalah sirriyah dakwah, dakwahnya secara sir, sembunyi-sembunyi, menuju jahriyatud dakwah, ya, menuju dakwah yang terang-terangan, dan untuk memulai membangun peradaban di Madinah, yaitu dengan adanya hijrah. Ya, dengan kata lain, Al-Isra wal Mi'raj ini persiapan Nabi untuk berhijrah, ya, ke Madinah. Apa fungsi hijrah Isra dan Mi'raj ini? Di situ betul-betul diseleksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diseleksi mana yang kira-kira imannya kuat, apa yang tidak kuat. Dengan berita yang begitu menghebohkan tadi, ya. Ketika Nabi mengatakan Nabi itu pergi Isra dan Mi'raj, apa yang terjadi, Bu? Itu kan kira-kira gimana itu Mekah, ya? Belum ada teknologi pada waktu itu, ya. Belum ada apa-apa, ya. Tahu-taunya Nabi ngaku dalam tanda kutip, ya, mengatakan bahwasanya Nabi pergi ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, diangkat oleh Allah. Apa yang akan terjadi? Ya, heboh, ya, bisa viral kalau zaman sekarang. Viralnya lebih viral dari viral daripada tembak-tembak dor mungkin, ya, ataupun yang lainnya, ya. Lebih viral dari yang viral. Itulah berita yang akan menghebohkan yang menghebohkan Mekah pada waktu itu. Minhum man aman wa minhum man kafar. Ada yang beriman, ada yang ingkar. Yang beriman akan semakin kuat keimanannya, yang ingkar akan semakin kuat keingkarannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beriman saja, Bu, itu masih mikir benar nggak ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi Isra dan Mi'raj, ya. Sehingga disitulah kelihatan, ya, level-level daripada keimanan para sahabat yang di awal-awal itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu betul-betul, ya, adalah orang yang membenarkan. Kalaupun ada berita, kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang lebih dari itu, maka aku akan beriman. Sehingga itu dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini pelajarannya, ya. Sehingga betul-betul dibersihkan di sana, Bu, ya. Yang munafik itu tidak ada pada waktu itu. Ya, kalau nggak beriman, ya, ingkar, kafir dia, ya. Sehingga di kisah yang panjang itu, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan itu kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak beriman, mereka seolah-olah, ya, mungkin bahasanya agak-agak sinis, ya, bertanya, kalau memang betul engkau pergi ke Palestina, coba gambarkan kepadaku seperti apa Masjid Al-Aqsa itu, siapa yang kamu ketemu, ya, dan macam-macam. Itu Nabi sendiri, ya, langsung menceritakan, ya, sesuai dengan apa yang dia nampak, yang beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan di dalam hadis itu disebutkan malaikat Jibril itu buka layar itu, Bu, ya, pakai layar besar, nggak ada, tapi nggak pakai layar kayak kita sekarang, ya. Dulu pakai sayapnya, yaitu sayapnya dibuka, dilihatkan di situ gambar daripada Masjidil Aqsa itu, tiangnya berapa dan macam-macam itu, sampai mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Diceritakan perjalanan beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di Mekah pada waktu itu, beberapa orang, ya, yang itu betul-betul sesuai dengan kenyataannya pada waktu itu, ya, yang hingga akhirnya
orang-orang kafir itu tidak punya jalan lain kecuali mengatakan engkau itu penyihir. Nah, jadi dirubah tuduhannya dari bukan nabi ya, atau menjadi orang-orang yang ngaco ngomongnya, itu menjadi penyihir ya. Jadi penyihir itu kira-kira satu level di atas orang yang apa, Bu? Nabi itu punya gelar apa dari orang-orang kafir itu? Pertama, gila, ya kan? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dikatakan gila. Nah, kalau gila itu kan memang nggak ada akal kan? Lah, ini dijelaskan panjang lebar sesuai dengan faktanya, real yang disampaikan, berubah, naik sedikit satu level jadi penyihir. Ya, padahal secara muamalah Nabi itu adalah orang yang paling dipercaya baik oleh orang yang beriman ataupun kafir Quraisy pada waktu itu. Kalau masalah muamalah. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Allah ingin ya membedakan mana ahlul haq dan ahlul batil yang betul-betul ya di awal itu ya dipersiapkan untuk membangun ya peradaban Islam pada waktu itu. Kemudian ya pelajaran yang lain yang bisa kita ambil di sini adalah ada ya sebuah di dalam riwayat itu juga potongan kisahnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW akan berangkat itu pertama diberikan pilihan, dibawakan minuman oleh Jibril. Apa minumannya, Bu? Ya, pilihannya khamar atau susu. Apa yang dipilih oleh Nabi? Susu. Ya, tapi bukan susu bendera ya, atau susu yang lain. Nah, ini susu beneran. Ya, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, inna syurba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-laban hina khuyyira bainahu wa bainal khamar ya wa bisyaratu Jibril alaihi salam hudita lil fitrah tu'akid anna hadzal Islam dinul fitrah. Jadi ketika Nabi memilih untuk meminum air susu, itu menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang fitrah, suci, bersih, putih. Coba kalau Nabi ya, tapi ini tidak mungkin itu terjadi. Andai saja Nabi itu mengambil khamar, Bu, kita ini udah geleng-geleng semua ini sekarang, pada mabuk semua ya. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk mendapatkan fitrah. Agama Islam itu fitrah, agama yang fitrah, agama yang bersih, suci. Jadi kalaupun diukur bukan dengan ukuran agama, artinya membandingkannya antara kepercayaan A, B, C, D dan seterusnya, diukurnya dengan ukuran kemanusiaan saja, maka Islam itu adalah agama yang paling fitrah, yang paling suci. Ya, yang di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayatnya itu menggunakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Tidak hanya ya ayyuhalladzina amanu, tapi disebutkan wahai manusia. Manusia itu baik yang beriman maupun yang tidak. Ya, sehingga disebutkan kalau di surat Al-Hujurat kan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi agama Islam itu ya tidaklah sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Oh, agama Islam itu agama yang yang radikal. Agama Islam itu agama yang tidak sesuai dengan fitrah. Agama Islam itu tidak memperhatikan emansipasi wanita misalkan. Tidak, ya. Allah sudah sebutkan, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, li ta'arafu. Untuk kalian saling mengenal. Dan disebutkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia
di antara kalian itu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Marganya, nasabnya, kabilahnya, warga negara itu bukan itu yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang, tapi adalah yang menjadi ukurannya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap terhadap susu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah inna salatan nabi sallallahu alaihi wasallam bil anbiya dalilun ala annahum sallamu lahul qiyadah war riyadah wa anna syari'atal islam nusikhat aw nasakhatis syara'i' as-sabiqah. Jadi peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi di Masjidil Aqsa ketika beliau Isra itu menunjukkan bahwasanya Nabi sudah menerima tongkat estafet daripada dakwah, ya, dakwah para nabi itu. Kepemimpinannya itu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena nabi-nabi ini dia berurutan, loh, tidak dia bukan terpisah, tapi mereka itu ibaratnya adalah, ya, para nabi ini seperti orang yang lagi berlomba, ya, estafet itu, kalau lomba lari estafet itu tinggal menyerahkan satu kepada yang lainnya, dan nabilah yang terakhir menerima tongkat daripada estafet dakwah itu, ya. Ini yang penting, dan ini juga menunjukkan bahwasanya syariat daripada Islam itu menghapus daripada syariat-syariat yang sebelumnya. Sehingga orang-orang yang beriman, ya, kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau sekarang misalkan ada orang yang beriman kepada Nabi Isa, misalkan Nabi Musa ataupun yang lain, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itu artinya, ya, dia itu tidak mengakui tongkat estafet itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW, gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang perlu penting untuk kita perhatikan, ya. Kemudian ini juga menjelaskan bahwa di dalam beragama itu, ya, ini perlu untuk kita bedakan, memisahkan antara kebebasan beragama dengan masalah keyakinan kita di dalam beragama. Di satu sisi, ya, kita harus memiliki keyakinan di dalam beragama, dan yang kedua, memang kita harus yakin bahwasanya adanya kebebasan di dalam beragama, memilih untuk beragama, bukan kebebasan di dalam beragama dalam artian menganggap semua agama itu sama. Nah, ini yang bermasalah. Kalau orang menganggap semua agama itu sama, ya, samanya dari segi apa dulu, gitu, ya. Nah, perlu untuk diperhatikan. Sehingga disitulah pentingnya, yang dipentingkan adalah bagaimana kita menjaga toleransi di dalam beragama. Boleh pendekatan antara masing-masing agama, boleh dialog antara satu agama dengan agama yang lain untuk mengambil titik temunya, bahkan itu bagus, ya. Dan kalau kita lihat di Qatar itu sering diadakan itu, ya, di Qatar itu, ya, diundang tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan pandangan-pandangannya tentang masalah kemanusiaan dan seterusnya. Tapi lagi-lagi itu bukan menunjukkan bahwasanya kita harus kebablasan di dalam toleransi itu, ya. Akan aneh ketika, ya, ada orang-orang yang buat sebuah film hari ini
sholat di masjid gitu, kemudian nanti besoknya datang ke ke gereja untuk berdoa juga di sana. Itu hal yang keliru di dalam memahami kebebasan di dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin, itu yang harus kita pegang. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Ini yang perlu untuk kita perhatikan, karena hal-hal yang seperti ini mungkin akan ramai ke depannya lagi, ya. Dulu ramai, sekarang sudah redup, mungkin bisa saja diramaikan lagi, ya, isu-isu tentang liberalisme itu, ya. Oleh karena itu perlu untuk kita perhatikan, ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah poin, ya, yang penting juga dari Isra dan Mi'raj ini adalah isu atau penjelasan tentang bagaimana kita selalu mengikat hati kita dengan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hikmah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi itu dari Mekah ke Al-Quds, ke Palestina, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang merupakan la tusaddur rihalu, ya, illa ila thalathati masajid, yang merupakan 2 daripada 3 tempat yang sangat dianjurkan untuk dikunjungi. Apa itu? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi, ya. Ya, dan ini dianjurkan sekali untuk kita kunjungi, berziarah ke situ, ya, dan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu. Ya, ini menunjukkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Nah, seorang yang beriman itu dia bersaudara, ya. Dan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ini menjadi sebuah menjadi satu tempat yang akan mengikat hati-hati kita, ya. Saat ini mungkin, ya, dengan mudahnya kita datang ke Masjidil Haram, ya, untuk berhaji, untuk berumroh, itu sangat-sangat mudah. Tapi ketika ke Masjidil Aqsa, ya, dan ada orang-orang yang di sekelilingnya, itu gampang apa susah, Bu? Ya, susah kita ke sana, ya. Kalaupun gampang, tapi masih, ya, harus melalui si itu, ya. ya, si rewel itu, ya. Jadi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan terus bagaimana kondisi daripada saudara-saudara kita yang ada di sekeliling daripada Masjidil Aqsa itu, yang selalu menjaganya, ya. Dan itu adalah kiblat daripada kaum muslimin, kiblat pertama daripada kaum muslimin, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang bisa kita ambil juga adalah pelajarannya, ya, dari Al-Isra wal Mi'raj ini adalah bagaimana ahamiyatus shalah, pentingnya kita untuk menjaga sholat 5 waktu, ya. Syariat-syariat yang lain itu, Bu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikannya kepada kita? Syariat itu datang malaikat Jibril datang turun ke bumi menyampaikannya melalui ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Turun malaikat Jibril, Nabi hanya diam di bumi. Datang perintah untuk puasa, datang perintah untuk haji, datang perintah untuk zakat. Itu hanya di mana? Di bumi saja. Tapi syariat sholat ini di mana, Bu? Langsung Nabi yang disuruh naik untuk mengambil, untuk mendapatkan perintah syariat daripada sholat itu. Oleh karena itu, ini yang harus kita jaga, ya. Perintah untuk kita menjaga sholat 5 waktu ini sebenarnya ini merupakan minhah dari Allah, ya, pemberian anugerah dari Allah. Sholat itu, Bu, sholat ini adalah mi'rajul mu'min. Nabi
ruh dan jasadnya itu bisa naik mi'raj ke langit, ya, atau ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa kita seorang hamba, ya, seorang umat daripada Nabi untuk bermi'raj? Bisa nggak, Bu? Kalau Allah mau bisa aja. Kalau Allah mau bisa aja, ya betul, bisa aja. Dan Allah sediakan untuk kita mi'raj itu tidak hanya sekali, Bu. 5 kali sehari, Bu, kita mi'raj. Sudah disediakan oleh Allah 5 kali untuk kita mi'raj. Oleh para ulama dikatakan, maksudnya sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Badannya tetap di bumi, ruhnya tetap naik ke atas. Nah, makanya ketika kita sholat itu yang harus kita ingat, kita sedang mi'raj, ya. Jadi mi'raj itu artinya naik, ya. Jadi kita naikkan ruh kita itu ketika kita sholat, ya. Allah Subhanahu ketika kita sudah takbiratul ihram, mestinya kita sudah siapkan. Makanya salafus salih terdahulu, sahabat-sahabat itu, Bu, kalau ke masjid, ada ungkapan yang saya ingat itu, mereka ketika masuk masjid, sahabat itu mengatakan cara supaya bisa mi'raj itu apa yang dilakukan? Urusan dunia itu dititipkan dulu, ditaruh di penitipan sendal. Itu caranya, Bu. Allah. Nah, itu betul-betul masalah dunia itu dititipkan di bawah sendal mereka. Nah, selesai. Masuk ke masjid, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sebenarnya begitu, sehingga mereka betul-betul khusyuk ketika sholat. Bagaimana cara kita khusyuk itu? Ya, kita tadaburi apa yang kita baca. Dari kita memulai untuk sholat, ya, kita ingat, ya, orang sholat itu siapa yang sholat, yang diperintahkan sholat itu siapa, Bu? Syaratnya apa aja? Akil, balik, ya kan, dia orang berakal, dia balik, kemudian apa lagi, dia suci dari hadas dan seterusnya. Nah, artinya kita harus berakal ketika sholat itu, ya. Pas lagi sholat itu jangan akalnya itu tidak dipakai. Makanya waktu sholat itu pentingnya kita untuk niat, kan. Ini saya niatnya sholat apa ini? Sholat zuhur apa tidak? Gitu. Sholat zuhur apa asar apa maghrib? Ya, jangan sampai pas lagi sholat zuhur niatnya maghrib misalkan. Ya. Kalau yang melafazkan niat, ya, jangan sampai usolli fardal subhi arba'a rakaataini, udah arba'a rakaataini lagi. Nah, itu artinya sedang blank, ya. Ini terlepas dari masalah talaffuzun niatnya, tapi jangan sampai kita blank di dalam hal itu. Artinya akalnya dihadirkan, hatinya juga dihadirkan supaya kita khusyuk. Nah, sehingga kita Allahu Akbar, ketika kita sudah mengatakan Allahu Akbar, kita angkat tangan kita, kemudian kita mengesahkan Allah yang maha besar. Nah, jadi yang lain-lain itu kecil, Bu, ya. Makanya urusan dunia itu kecil, ya. Kau lagi galau, lagi susah, lagi banyak masalah, ketika kita coba mengatakan Allahu Akbar pas lagi sholat, itu sebenarnya berarti kita mengecilkan semua hal-hal itu. Kita sedang menghadirkan diri kita bersama Allah yang maha besar. Nah, ini supaya betul-betul mi'raj kita, ya. Nah, ini yang lagi-lagi ketika kita sholat itu kadang-kadang, ya, disitulah justru kita diganggu oleh yang namanya asyaiton itu. Datanglah macam-macam itu, kan, ya. Yang lupa jadi ingat, ya. Yang lupa jadi ingat, yang idenya blank itu kadang-kadang idenya datang pas lagi sholat. Nah, itu hati-hati tuh, jangan dianggap itu sedang mendapatkan ilham, Bu. Ya, inspirasi itu bukan pas lagi sholat sebenarnya, ya. Walaupun misalkan nanti Allah berikan dari situ, tapi jangan tergoda dengan inspirasi yang datang sesaat pada waktu sholat.
Ya, jangan macam-macam, bisa jadi kan. Nah, wah begini. Nah itu segera saja ingat lagi kepada Allah, karena itu bisa jadi itu adalah bisikan dari setan. Ya, misalkan apa, saya mau masak apa, itu kadang-kadang kan mungkin muncul pas lagi sholat ya. Nah itu jangan diingat, wah nanti saya mau masak ini masak itu, bikin resep yang terenak, itu kadang-kadang pas lagi sholat itu kebayangnya itu. Nah itu jangan diikuti Bu, karena apa, itu adalah cara setan untuk melalaikan kita dari sholat lewat mi'raj kita itu. Sampai-sampai rokaat jadi lupa kan. Gitu. Maka salah satu caranya Bu, kita pahami apa yang kita baca. Ya, itu pentingnya kita ngerti terjemahan dari apa yang kita baca. Allahu Akbar, kemudian wajah tu wajhiyah. Ya, kalau misalkan di iftitahnya kita pakai yang wajah tuh, kita pakai. Ingat apa artinya? Ya, kalau tidak bisa terjemah per kata, terjemah yang secara globalnya minimal kita tahu. Al-Fatihah minimal kita paham arti yang kita baca. Ya, makanya Al-Fatihah itu ya harus tahu terjemahannya. Ya. Kalau sudah bisa terjemah per global, usahakan per kata-kata kita tahu. Ya, ini penting ya untuk diterjemah per kata supaya tahu artinya dan supaya kita tidak salah di dalam berhenti dan memulai di dalam membacanya. Kadang-kadang kan kita kepotong salah di dalam menyambung, ya kan? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah kan kanasta'in yang digabung iya dengan mana yang benar? Iya. Iyyaka na'budu apa iyyaka na'budu? Gimana? Kalau disuruh membagi dua iyyaka na'budu itu, maka dibaginya gimana? Iyyaka na'budu. Ya, bukan iyyaka na'budu. Betul kan? Ya. Kalau wa iyyaka nasta'in, kita bagi gimana? Wa iyyaka nasta'in. Ini ya. Jadi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'in, kami mohon pertolongan. Jangan sampai keliru, sama saja kayak bahasa Indonesia. Kalau misalkan ada Tuhan, ya, Tuhan. Nanti kalau nggak tahu bahasa Indonesia, bisa jadi kita jadi hantu. ya begitu. Maka salah potongannya. Nah gitu. Ini kalau kita ngapal yang panjang, maka baru belajar artinya lupa jadi apaannya. Kita sibuk sama artinya. Oke, ya. Kalau sibuk sama artinya, ya memang perlu yang dilatih untuk dikuatkan itu hafalannya dulu, baru ke artinya. Ya, arti ini untuk membantu untuk menghafalkan sebenarnya. Ya, maka itu penting untuk di dalam sholat supaya sholatnya betul-betul mi'raj kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengucapkan itu, Allah sudah apa, Bu? Hamidani abdi. Ya, ada percakapan antara kita dengan Allah ketika kita sholat. Makanya dikatakan mi'rajnya orang yang beriman itu, ya, sholat itu, ya kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Ya, kalau kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu membalas itu. Hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Asna alayya au majjadani abdi. Asna alayya abdi. Hambaku juga sedang memujiku. Ya. Maliki yaumiddin majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkanku. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Apa? Sa'alani abdi wa li abdi ma sa'al. Ya kan? Jadi hambaku meminta kepadaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi itu kalau kita baca Al-Fatihah itu kan Masya Allah, kalau itu kita hayati,
ya cocok sholat itu menjadi mi'raj, sehingga apa, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau khusyuknya hilang, nah, maka sholat itu dengan mudahnya Allah akan buang dia, ya. Sholat naiknya tapi hanya beberapa persen saja, dibalikan lagi ke kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat. Nah, untung tidak sampai situ soal apa namanya ayatnya, ya. Kalau bilang fawailul lil musallin kemudian Allahu akbar, wah itu bahaya tuh. Ya, semua orang yang khusyuk gak khusyuk celaka sholatnya. Tapi ingat disebutkan alladzina hum an sholatihim sahun. Yang celaka itu yang lalai dari sholatnya, dia lalai dari khusyuknya, lalai terlambat, ya. Ya itu maka alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, jadi sholat ini lagi-lagi menjadi mi'rajnya kita. Sudah dimudahkan oleh Allah. Ya, ketika Nabi Musa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, wahai ya Rasul atau wahai Muhammad, apa yang diberikan, apa kewajiban yang diberikan untuk umatmu? Kata Nabi apa? Sholat. Berapa kali kita harus sholat, Bu? Awalnya itu 50 kali kita sholat. Tapi Nabi Musa mengatakan irji' ila rabbik was'alhu at-takhfif, ya, kembali ke Tuhanmu, minta apa? Keringanan, diskon, minta dikurangi sholatnya, jangan sampai 50 waktu. Aku sudah mencoba dulu kepada umatku, itu nggak kuat. Umatku itu 50 kali. Berarti kalau 50 kali sholat, Bu, berapa kali? Bisa 2-3 kali di dalam 1 jam kita sholat. Ya, setiap jam kita sholat 2 kali. Ya, 24 jam. Berarti dikali 2 jadi 48. Nah, tinggal dua sholatnya mungkin ditaruh di mana gitu kan. Nah, maka begitu. Ya. Nah, jadi Nabi Musa mengatakan kembali ke Tuhan. Turun, Nabi itu naik, turun lagi, ya. Ketemu lagi sama Nabi Musa berapa sekarang? 40. Naik lagi ke atas. Suruh apa namanya? Kurangi lagi. Nggak mungkin umatmu bisa. Turun lagi jadi 30, 20, sampai 10, sampai 5, Bu. Allah. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Merasa sangat-sangat memperhatikan umatnya. Ya, dan bagaimana memperhatikan Nabi Musa tadi alaihi salam tentang apa, umatnya itu tidak mungkin dia mampu. Ketika sudah sampai 5 waktu, Nabi mengatakan apa? Itu masih diminta sama Nabi Musa itu, kalau bisa balik lagi. Siapa tahu dikasih kemudahan sampai 1 kali aja sholat sehari, ya. Tapi kata Nabi apa? Istahyaitu Rabbi, aku malu terhadap Tuhanku. Adaannya 5 waktu, tapi fadilahnya sama seperti 50 waktu. Maka kita manfaatkan yang 5 waktu ini untuk menjadi mi'rajnya kita. Walaupun mi'raj itu ya hanya kepada Nabi Muhammad SAW secara ruh dan jasad, tapi kita selaku umatnya harus bisa mi'raj tiap waktu, tiap hari, ya betul-betul kita ikat diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.